Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sore hari ini kita dipertemukan kembali di sebuah acara yang senantiasa menyajikan sesuatu yang lain daripada yang lain. Karena di sana kita akan belajar bagaimana makna hidup dan bagaimana mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Kali ini kita bersua di acara Anugerah. Dan Anugerah senantiasa menghadirkan narasumber-narasumber terpilih ya. Karena kita juga ada di channel terpilih MTA TV. Kali ini juga hadir pula dari Asa Center yang mana sudah sering juga hadir di acara Anugerah ini. Ada narasumber-narasumber kita. Yang pertama ada Mas Musa Farid Abdad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Musa. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Senang di sini. Ini terlalu dingin atau tidak? Tidak, alhamdulillah. Dan di samping beliau ada ibundanya, Ibu Dera. Apa kabar juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini Bapak nggak ikut? Bapak Tidak, iya. Dan di samping sebelah kiri atau paling ujung ada Ibu Agustina. Ini Ibu Guru yang ada di Asa Center ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Saya selalu merasa senang, selalu merasa nyaman, tenang begitu ketika ada tamu-tamu seperti ini. Iya, ya karena itu pasti akan saya mendapatkan satu pelajaran, saya mendapatkan satu keikhlasan ketika kita menerima sesuatu yang itu anugerah Allah gitu. Ya. Alhamdulillah. Ini yang pertama saya tanyakan adalah Bunda Dora. Ya. Bunda Dora ini putra keberapa, Mas Musa? Musa putra keempat. Putra keempat. Ya. Semuanya berapa? 5. Saudara? 5. Berarti masih ada adik satu ya? Adik satu ya. Putra putri semuanya lengkap ya? Putri 1, 4 laki. Oh, laki-laki. Ya. Dan untuk Mas Musa ini untuk komunikasi lancar demikian Ibu? Dia tidak bisa komunikasi 2 arah. Oh, hanya jadi satu kalau arah maksudnya satu arah seperti apa? Jadi kalau ditanya baru jawab. Itu pun pertanyaan tertentu yang dia bisa jawab. Oh begitu. Nah, jadi ya. kita belum ada inisiatif dari beliau sendiri begitu? Belum, kecuali ada bahaya sekali misalnya, atau dia sakit. Tapi itu pun tidak spesifik. Jadi misalnya sakit perut di mana dia tidak spesifik. Ya. Jadi hanya merintih, gelisah atau bagaimana biasanya kalau ada semacam itu yang dia rasakan? Ya dia baru ngomong, misalnya sakitnya itu taunya cuma sakit perut sama sakit kepala. Ya. Jadi kalau misalnya beliau ingin ke belakang ke toilet begitu langsung ke toilet sendiri? Iya, dia ngomong, dia pamit. Jadi yang rutin-rutin aja. Keseharian ya, untuk minta makan, pamit mau mandi, gitu. Jalan-jalan. Dia minta rutin jalan-jalan tiap hari. Oh, setiap pagi? Setiap pagi naik mobil keliling-keliling dia. Bersama siapa Mas Musa kalau jalan-jalan biasanya? Naik mobil putih Evalia. Sama siapa? Samir siapa Samir? Kakaknya. Oh, kakaknya. Sama siapa lagi? Mama. Muhammad, kakaknya juga. Kalau makanan yang biasa disuka apa Mas Musa? Nasi putih. Nasi putih sama lauknya apa? Sayur. Sayur apa? Bayam. Oh, sayur bayam. Kalau di sekolah begitu. Pagi ditanya. Iya. Sudah makan, sudah makan apa? Seringnya nasi goreng. Oh, tapi mandiri makannya? Makan semua mandiri. Cuma mandi kadang-kadang masih perlu dibantu kalau kadang-kadang kurang bersih. Usia berapa Ibu? 24 tahun. 24 tahun. Oh, ini Ibu merasa ada satu yang beda dari kelahiran Mas Musa ini ketika usia berapa Ibu?
mulai 4 bulan sebetulnya saya sudah merasa. Apa yang beda Ya. waktu itu? Kalau anak-anak lain tuh kan kalau dikasih minum ASI apa itu kan lengket sama ibunya. Ini saya jalan pun dia ndak reaksi. Padahal kalau anak-anak yang saya yang lalu, misalnya mamanya lewat, dia gerak-gerak, dia cuma diam aja. Nah, jadi kalau misalnya dikutang-kutang gitu, dia pasif. Pasif. Jadi seperti tidak ada reaksi. Padahal kalau indera pendengarannya bisa ya, respon begitu ya. Tapi itu diantaranya. Dan ketika ibu mendapatkan respon yang seperti itu dari Mas Musa, waktu itu apa yang ibu rasakan atau apa yang ibu lakukan waktu itu? Saya sudah bertanya beberapa dokter juga. Katanya enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Ini dengar mungkin anaknya aja bawaannya gitu. Terus semakin hari kok semakin? Nah, waktu itu mulai umur 6 bulan dia mulai bisa manggil mama gitu. Saya sudah senang, tapi enggak tahu habis itu dia jatuh. Dia jatuh sampai jahitan 3, jatuh dari baby walker itu. Habis itu dia sama sekali enggak ngomong. Sampai umur setahun lebih enggak ngomong ya. Saya bolak-balik ke dokter, periksa ke dokter anak. Dibilang mungkin ngomongnya telat. Tapi enggak ada indikasi apa-apa. Tapi jalan sudah bisa usia? Oh jalan, dia 11 bulan jalan, dia sehat sekali, tidak pernah panas, tidak pernah apa, makanya imunisasinya itu paling lengkap dia. Soalnya dia jarang sakit. Di antara anak saya semua dia yang jarang sakit. Sampai sekarang bahkan ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Ibu mungkin Bu Tina juga bisa sampaikan ini. Kalau seperti Mas Musa ini kan mulai masuk ke ASA tahun usia berapa? 2 tahun lebih ya, 2 tahun. 3 sampai 4 ya, Bu? Kalau nggak tiru. Itu pindah di ASA. Pindah di ASA. Kan dulu di AKCA dulu. Jadi masuk terapi itu pertama bukan di ASA, tapi sebentar Dok. Jadi yang di AKCA di luarnya itu. Berapa tahun waktu itu? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, dan hampir 2 waktu tahun. itu apa peningkatannya seperti apa Ibu? Jadi dulu itu sebelum sekolah dia tidak berani lihat orang, tidak berani natap matanya orang. Selalu membuang muka dan jadi tunduk pede, gitu. Ya, selalu gitu. Nah, tunduk gitu tidak mau. Terus kalau ada lampu dia takut, tak bawa lihat sirkus dia takut, di tempat ramai banyak orang dia takut. Nah, setelah sekolah itu alhamdulillah semua hilang. Membaik semua. Dia meskipun gini, alhamdulillah caranya guru-guru di ASA itu bukan hanya ilmu biasa. Misalnya hafalkan Quran apa dia bisa. Surat-surat pendek dia banyak yang bisa. Dia alhamdulillah ingatannya bagus gitu. Memorinya bagus. Iya. Dan bisa mandiri juga. Mandiri itu mulai usia berapa Ibu? Kalau mandiri itu ya berjalan saya kurang perhatian, tapi berjalan tambah baik gitu. Itu lebih progresnya lebih tambah baik lagi setelah ikut renang ya Bu ya. Iya. Umur 10 atau 11 tahun ya waktu itu. Mulai renang. Dia terus renang itu sekitar 1 bulan. Mamahnya cerita, Bu Tina di rumah itu sudah mau ngomong, misalkan di sekolah dia dapat makan kan kita, Sa uangnya mana Sa, di rumah cerita kadang-kadang keluar, Sa uangnya mana Sa, bilang sama mamahnya. Terus di rumah itu sudah mulai mau ngomong, mau makan soto kuning, mau makan apa, mau makan tadi apa yang dia inginkan, tapi itu hanya sekedar sehari-hari Pak, tapi untuk lebihnya dia memang belum paham, untuk sekedar kebutuhan sehari-hari dia bisa menyampaikan. Ibu Dagira kaget dong kalau waktu itu tahu-tahu ada perkataan muncul dari Mas Musa. Dulu terharu sekali. ya. Terharu sekali nangis saya kalau kok dia bisa ngucap keinginannya itu. Terharu sekali. Tidak ada bayangan saya itu. Alhamdulillah. Iya. Mas Musa, apa yang disuka Mas Musa? Nonton TV suka? Suka enggak? Suka enggak? Suka nonton TV? Iya. Ini Mas Musa bisa lihat gambarnya sendiri nih. Lihat nih. Lihat di TV. TV-nya itu. Nah, itu Mas Musa kan?
Ya? Iya. Iya kan? Nah, mungkin di close up bisa sendiri Mas Musa, ya. Nah, ini Mas Musa, lihat tuh Mas Musa. Saya lihat itu siapa? Nah, itu Musa. Masya Allah, ya. Mas Musa, kalau keseharian gitu, kalau pakai HP gitu juga suka nggak? Tidak suka ya? Melihat Dia gambar cuma apa? lihat gambar apa? suka dia, cuma tidak dibukakan. Baca gitu sudah bisa. Bisa, tapi baca sederhana. Baca Quran? Iya, huruf hijaiyahnya bisa, tapi untuk ngerangkai belum. Tapi hafalannya ya lumayan. Bu Tina, kalau dulu mengawali seorang seperti Mas Musa ini, apa yang biasanya harus dilakukan untuk anaknya sendiri? Awal-awal dia masuk memang kita adakan seperti asesmen ya Pak. Asesmen itu kita lihat sampai kemampuannya Mas Musa ini sampai mana dan lemahnya di mana. Setelah asesmen biasa terjadi sekitar 1 sampai 2 minggu. Itu pun nanti semua perilakunya belum nampak ya Pak. Ya pasti. Itu tadi asesmen awal itu apa yang nampak. Setelah itu kita kan mengajarnya nggak cuma satu orang, nggak cuma satu guru. Jadi kita tim. Biasanya satu anak itu dipegang atau diajar sama guru sekitar 4 sampai 5 guru. Jadi dari asesmen itu kan setiap hari memang kita ganti guru ya Pak ya. Misalkan hari Senin Musa belajar dengan saya, dengan Bu Tina, hari Selasa belajar dengan Bu Eni, hari Rabunya dengan Bu Septi dan lain-lain. Akhirnya setelah 2 minggu kita kan akhirnya tahu kita kumpulkan data-datanya. Jadi anak ini nanti diberi program seperti apa. Kalau untuk anak Musa ini dia kan cenderung ke yang hipo. Hipo itu jadi apa yang kalau hiper dia banyak gerak. Kalau hipo itu dia cenderung diam seperti ini. Cenderung diam. Misalkan dia mau pipis dia cuma bilang, Musa mau pipis. Kadang pas awal-awal itu kita nggak bilang, ya sana pipis. Itu cuma diam aja. Musa mau pipis cuma bilang aja tapi nggak gerak. Gitu. Tunggu perintah dia. Tapi kalau sekarang ini sudah karena terapinya sudah beberapa tahun dan kemajuannya alhamdulillah untuk Musa itu baik sekali. Jadi ketika dia memang bilang Musa mau pipis, langsung berdiri, langsung kamar mandi. Jadi izin gitu. Kalau Musa tidak ingin pipis, dia juga tidak akan berdiri? Enggak. Mau minum air putih juga nggak mau. Musa mau minum air putih, Musa mau makan, Musa mau main. Gitu. Bilang semua. Coba kan itu singkat-singkat ya Pak ya. Kalau terlalu panjang dia belum paham. Iya. Bahasanya harus sederhana gitu, tidak banyak. Iya. Itu pun sangat membantu kita sendiri ya Bu bagi yang menangkap atau yang berkomunikasi dengan Mas Musa itu. Ya, kemudian kalau hipo, kalau yang satu hipo ya. Kalau yang ini hiper ya. Kalau Musa hipo. Oh, hipo ya. Kalau yang hipo kemudian memang semuanya plus minus ya. Kalau yang hiper itu mohon maaf apakah jalan ke sana kemari? Iya, betul sekali itu Pak. Kalau anak hipo dan hiper, memang anak yang satu dengan yang lain kan derajat kecacatannya berbeda, kemampuannya pun juga beda-beda. Kalau anak-anak yang hiper itu justru kemampuannya lebih banyak daripada anak-anak yang hipo. Jadi daya tangkapnya anak-anak hiper itu lebih cepat. Biasanya seperti itu. Yang kita hadapi di lapangan seperti itu. Iya. Dan setiap guru yang menangani di tim itu memiliki seperti spesialisasi sendiri-sendiri ya. Mas Musa ini pasti gini-gini, yang satu pasti akan menyampaikan di hal yang lain, akan menyampaikan yang lain, dan itu akan dikumpulkan datanya dan jadi nanti terapinya akan seperti ini. Nah, kalau ini sudah berapa tahun berarti di ASA? 20-an ya Bu? 22 mungkin. 22 tahun. Ibu mengikuti sejak awal? Tidak, saya masuk ke dia itu umur 10 tahun. Mulai sedo di SD, dulu kan pernah di SD Al Irsyad. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oh, di umum Bu? Iya, tapi statusnya itu titipan. Saya sudah ngomong mulai pertama. Itu bayangan. Iya, saya mendampingi. Jadi di kelas itu. Dia Bu Tina duduk mendampingi dia. Oh, begitu. Itu memang tujuannya untuk sosialisasi dengan anak-anak yang rumah. Kebetulan teman-temannya baik semua sama Musa. Ya. Kalau perkembangan ini Bu, pertumbuhan
badan dan sebagainya, Mas Musa ini termasuk cepet gitu ya? Ini Masya Allah, dibanding kakak-kakaknya yang lain. Karena makanya tidak menolak gitu? Tidak menolak, terus dia renang sendiri, yang lain kan tidak sempat renang, sekolah full day ya. Kalau ini kan ada hari renang, ada apa, jadi badannya terbentuk bagus nih. Ini di rumah ada kolam renang? Enggak, kan dibawa sama terapisnya dari sekolah. Jadi ada harinya. Tapi sekarang mandiri ya, renang sudah bisa? Bisa. Sudah di yang dalam bisa ya? Bisa. Bisa 6 Mas meter Musa? pun bisa. Bisa. Ini Pak Rudi nggak bisa. Tolong diajari dong, mau? Iya. Iya. Baik Mas Musa. Ya, kemudian Bunda Dora, kalau di keseharian itu apa yang yang disarankan dari pihak sekolah untuk perkembangan mentalitas dari Mas Musa itu? Semua anggota keluarga itu harus seperti apa? Iya, semua anggota harus membantu, maksudnya harus disiplin. Lah itu kesulitannya, kalau kita kan banyak kesiannya, jadinya tidak sepinter kalau diajari gurunya. Kalau kita kadang dia tidak mau gitu, kita wes kesian. Kalau sama orang keluarga, sama keluarga bisa ngenyang dia. Tapi kalau maksudnya ngenyang ini bagaimana misalnya? Misalnya tidak mau. Tawar-menawar. Kalau sama keluarga. Kalau sama terapisnya, meskipun badannya kecil, dia tidak berani. Padahal badannya besar. Iya. Diajari apa terus sebenarnya sanksi yang akan dilakukan begitu, atau apa ya sanksi untuk anak-anak yang murid atau seperti ini yang sanksi yang bagaimana maksudnya? Lah karena ternyata takut dengan gurunya. Nah, ini maksudnya. Jadi memang untuk guru itu punya trik sendiri ya, Pak, untuk anak-anak ya. Jadi memang anak yang satu dengan yang lain kan beda. Dan triknya memang beda-beda. Kalau dulu awal-awal kan Musa itu dulu paling takut dengan jarum. Nah, itu kadang-kadang pas dia kondisi ngeyel-ngeyelnya, kita pakai cuma dipegang gini aja dia udah takut. Terus akhirnya itu jadi kunci kita. Misalkan dia kurang nurut atau apalah, kita cuma gitu kita udah paham, dianya udah paham dengan guru. Atau kadang-kadang kita agak instruksinya agak keras sedikit, agak tinggi, itu dia anak sudah merasa. Jadi kalau untuk anak Musa lebih enak sih Pak, beda dengan anak-anak yang hiper. Tapi saya juga mohon maaf apabila saya tidak begitu setuju seperti ketika sedikit-sedikit ibu pegang jarum gitu, sepertinya kan seperti itu awal-awal aja Pak. Memang sih. Kalau saya dulu ingatnya waktu kecil itu sama terapisnya disediani permen. Nah, jadi kalau dia tidak nurut, permen tidak dikasih. Itu lebih kalau bagus dia ngerjakan, dia dikasih ya. permen. Pun waktu les renang, gurunya juga gitu. Kalau sampai seberang rampung kasih permen. Nah, sampai sana lagi kasih permen lagi gitu. Baik, Ibu mungkin bisa disampaikan nih sekaligus bisa menyampaikan tentang ASA Center. ASA Center ini mengkhususkan untuk adik-adik atau anak-anak yang seperti apa? Kalau di ASA Center itu khususnya untuk anak-anak autis ya Pak. Autis ya. Anak autis, speed delay, terus. Speed delay itu seperti apa? Itu kayak lambat bicara Pak. Terus ADHD, lamban belajar juga. Cuman untuk yang kecacatan yang lain seperti tunagrahita, tunadaksa gitu kita nggak terima. Jadi lebih spesialis ya. Dan pasti tenaga pendidiknya memang mengkhususkan yang autis gitu ya. Terus kemudian selama ini ada berapa siswa yang ada di sana? Kalau yang kemarin itu kan karena memang kondisi pandemi, kalau saat ini masih ada beberapa anak yang tidak masuk. Alhamdulillah untuk akhir-akhir setelah lebaran kemarin ada 3 anak masuk, jadi total sekitar 12-an anak Pak. 12 anak itu pun masuknya nggak bareng, kalau bareng kita juga gurunya kewalahan gitu. Dan kalau anak-anak yang seperti Mas Musa ini apakah harus nunggu tahun ajaran baru atau setiap saat dia bisa? Setiap saat bisa masuk. Jadi untuk batasan anak-anak, batasan umur berapa nggak ada kita Pak. Ya, semua umur kita terima. Dan kalau penggolongan seperti Mas Musa, beliau ada di jenjang apa ya? SD, SMP atau SMA atau bagaimana?
Karena kalau untuk umur kan dia jelas sudah kuliah ya Pak. Iya. Ya, Tapi kalau untuk kemampuan dia udah masuk SD. Oh. Iya. Ya. Nulis Tapi bisa, membantu sekali baca sekolah itu, bisa. Pak. Maksudnya membantu sekali. Saya merasakan sekali waktu dia sakit. Dia sakit MAH waktu itu. Dia sekitar umur 8 tahun. Dia sama sekali tidak mau makan 7 hari itu. Cuma minum air saja. Bolak-balik saya bawa ke dokter. Tapi dokternya karena autis, takut untuk masang infus, takut dilepas. Waktu itu belum bisa dikendalikan, dia masih belum bisa mengendalikan gitu. Nah itu pada hari ke-8 saya sudah nangis-nangis, saya cerita gurunya datang langsung makan 1 piring dan sembuh. Alhamdulillah. Jadi seperti ada power sendiri gurunya itu. Iya, pasti sudah ada klik tersendiri ketika anaknya tahu ini guru saya, itu sudah ada rasa hormat tersendiri ya, Musa. Iya. Berapa guru yang selalu bersama kamu? Siapa aja guru Siapa Musa? saja gurunya? Bu Eni, Bu Septi, Bu Tina, Bu Epi. Pak Guru ada nggak Pak Guru? Pak Guru. Pak Guru siapa? Nggak ada. Iya. Bangun pagi jam berapa? Jam 3. Jam 3? Benar? Nah, dia habis subuh bangun. Habis subuh. Sholat subuh tidak lupa kan? Iya. Iya, alhamdulillah. Ya. Biasanya ke masjid atau Kalau masjid kalau hari Jumat aja. Kalau masjid, dan itu pasti ada yang bersama dia. Kalau ya sama ayahnya, enggak mungkin sendiri. Nggak mungkin sendiri, Nggak ya? mungkin. Dia enggak pernah keluar rumah sendiri. Dan itu mohon maaf Ibu, apakah itu kalau kembali lagi itu akan bingung dia? Sebenarnya sih enggak. Enggak, Cuman ya? kan kita juga enggak tega toh Pak. Iya pastilah, iya pasti. Dia itu hafal, pinter jalan. Waktu itu pulang dari Sedo Bu Eni, jalan disupit orang Pak. Kebetulan supit orang itu pas ada mukmin, berhenti. Marah dia Pak. Mau pulang. Akhirnya polisinya nanya, loh Bu anaknya kenapa? Oh anak saya ini autis. Ya udah Bu silahkan jalan. Sebenarnya juga memudahkan kita ya. Tapi bukan jadi senjata ya. Iya enggak. Paham. Terus kadang-kadang kalau enggak jalan yang sesuai biasanya dia lewati, Dia protes. Dia tahu. Waktu belum bisa menyampaikan, badannya yang gerak ke kiri, nggak mau belok kanan, maunya ke kiri. Ya gelisah gitu ya. Iya. Baik Ibu, sayang sekali waktunya hanya setengah jam nggak nyampe ini tadi. Ya nanti lain kali mungkin bisa lebih awal kita ngomong-ngomong. Dan terima kasih Bu Dora, Mas Musa, Bu Tina atas kehadirannya. Mudah-mudahan Ibu senantiasa ikhlas dengan keberadaan aman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah bertemu dengan orang-orang luar biasa. Insya Allah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.